Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi husna wa ta'ala wa ta'ala min jabi'at wa rijalil ghaibi masyaril ardi maghribiha. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid daraini amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan waktu, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab Hidayatus Salikin. Mudah-mudahan keberadaan kita dan duduk bersama-samanya kita ini di dalam menuntut ilmu agama diridhai olehnya dan dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Selamat dunia wal akhirah seketurunan, amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-faslu tasi'u fil ujubi. Bermula pasal yang ke-9 pada menyatakan ujub. Apa itu ujub? Adapun ujub yaitu heran akan sesuatu yang dibangsakan akan dirinya. Kita ulangi, ujub yaitu heran, merasa heran, merasa aneh, merasa sesuatu yang timbul pada dirinya itu tidak pernah kejadian. Dan sesuatu yang mengherankan tadi itu dibangsakan kepada dirinya. Dan itu hukumnya di dalam agama kita adalah sangat dicela, sangat dilarang ujub ini. Dan lagi ujub itu membinasakan akan seluruh amal ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau ibadah yang berhubungan dengan sesama kita. Hablum minallah, pahalanya hilang, rusak, binasa. Dan hablum minan nas, hablum minallah, juga pahalanya hilang atau rusak. Yakni pahalanya itu tidak ada lagi, karena kita ini atau seseorang manapun bersifat yang namanya ujub tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa yauma hunainin idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya, dan pada hari perang Hunain, karena ta'ajjubnya kamu akan banyaknya kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Jadi pada satu kali perang Hunain ini banyak orangnya,
Jadi di antara para sahabat ini merasa akan menang, merasa akan hebat, merasa diri mereka berada di atas angin karena jumlahnya banyak. Sedangkan itu hanya timbul dari hawa nafsunya, itu timbul dari dirinya. Kebanggaan dan keberanian tadi timbul dari jumlah yang banyak. Padahal kalau dipikir-pikir, semua yang terjadi dimanapun dan kapanpun, sedikit atau banyak jumlahnya, itu semata-mata karena pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang belum diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Karena zaman dahulu apabila ada sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang terjadi itu dilarang oleh Allah dan itu belum turun hukumnya, maka beliau menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi menyampaikan kepada umat atau kepada sahabat beliau, kemudian mereka tahu hukum bahwa itu dilarang. Jadi zaman dahulu itu mereka tidak tahu hukum karena hukumnya belum turun. Nah, bagaimana dengan orang sekarang? Orang sekarang ini tidak tahu di hukum karena belum belajar ilmunya. Kalau orang yang duduk di pengajian belum sampai babnya, karena bab itu banyak. Ada kalau dalam ilmu fikih bab wudu, ada bab sembahyang, ada bab zakat, ada bab puasa, ada bab haji, ada lagi bab cerai, ada lagi bab muamalah. Nah, jadi kalau kita belum sampai babnya, wajar kalau kita itu melanggar hukum. Orang yang menuntut ilmu, dia melanggar akan perintah Allah, sedangkan dia belum tahu hukumnya karena belum sampai babnya tadi, itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita melanggar hukum, akan tetapi kita tidak menuntut ilmunya, tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau saling nasihat menasihati di dalam soal agama, dan kita terus-menerus melakukan perbuatan keliru atau kesalahan tersebut, maka itu tetap tidak diampuni Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak sambil menuntut. Artinya begini, kalau orang yang melaksanakan ibadah sholat salah tapi dia sambil belajar, maka itu diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala lantaran salah tadi. Tapi kalau dia sembahyang terus menerus salah tapi tidak pernah belajar dan tidak mau bertanya serta tidak mau ingin memperbaiki kesalahannya itu, maka itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keuntungannya bagi orang yang mau duduk di pengajian walaupun tidak mengerti dan tidak paham, karena dosanya terus menerus diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bab ilmu itu banyak nih di zaman Rasulullah tadi. Jumlah mereka waktu perang Hunain banyak, jadi mereka bangga, padahal kebanggaan mereka itu salah sebenarnya. Walaupun banyak bisa aja kalah kan, walaupun banyak bisa aja keteteran, walaupun jumlahnya banyak tidak boleh kita membanggakan di banyaknya tadi. Kita terus ingat kepada siapa? Kepada orang yang memenangkan. Siapa hakikatnya orang yang memenangkan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan hadis Rasulullah. Kata Nabi, salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsihi. Kata Nabi, ada 3 perkara yang membinasakan ibadah. Ibadah kita itu binasa dengan sebab yang 3 macam ini.
Kalau ibarat kita melaksanakan sholat, pahalanya binasa. Kalau kita melaksanakan haji, maka pahalanya binasa. Kita melaksanakan ibadah umroh, pahalanya binasa. Memang sulit Pak lah kalau kita menjaga pahala ini. Memang mencari pahala itu mudah, tapi menjaganya itu yang payah. Maka ada di antara para jamaah dan para kawan-kawan kita, begitu ditanya mereka, yuk kita sama-sama melaksanakan ibadah umroh. Karena kami lihat di situ mampu aja. Lalu dia berkata, saya kalau mau melaksanakan ibadah tersebut, insya Allah bisa dan mampu. Akan tetapi menjaganya itu susah, menjaganya itu payah. Menjaga diri dari perbuatan maksiat nanti setelah pulang itu susah. Ada di antaranya yang seperti itu. Maka ada di antara para yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ini, pada ketika mereka hendak melakukan perbuatan yang keliru, kopiahnya itu masuk ke dalam kantong. Jadi orang kada tahu pegan sidin itu haji atau umrah. Kalau kopiah masuk kantong, orangnya masih mencarut, orangnya masih mengurat, lagi bahasa kitanya kadang-kadang berada di tempat yang tidak pantas, ya kan? Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita memang baik sekali, sangat baik sekali bagi orang yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah itu dipanggil Pak Haji kalau lelakian. Kalau ibu-ibu bagus dipanggil Bu Haji. Kenapa? Karena panggilan itu memberikan peringatan kepada kita bahwa kita itu suah haji. Jadi jangan lagi barang haja kelakuan gitu. Bu Haji ujar kita, atau Mak Haji atau Kak Haji. Nah itu bagus, mengingatkan bahwa beliau itu sudah pernah haji. Jadi ibaratnya waktu kita memanggil Pak Haji atau Bu Haji tadi, dia lagi sibuk, sedangkan waktu sembahyang sudah sampai, kan supan juga sedikit, sudah haji. Nah kada beribadat, kada mamang, kada terpanggil dengan panggilan azan. Nomor 2, seorang guru. Nah itu bagus, jadi hiau guru, guru kah, ustadz kah, kiai kah, itu namanya adalah peringatan. Jadi bukan kebanggaan sebenarnya. Pak Haji bukan kebanggaan, ustadz bukan kebanggaan, guru bukan kebanggaan, abah bukan juga kebanggaan. Anak manggil kita abah, orang yang muda memanggil kita paman, orang Banjar bilangnya aci atau pakci atau makci. Nah panggilan itu peringatan kepada kita bahwa kita itu sudah tua. Kalau dihiau abah kan tua, kalau dihiau paman tua, kalau dipanggil bibi tua, atau aci tua. Nah ini peringatan kepada kita sebenarnya kalau kita mendalami panggilan tersebut. Dan itu panggilan aci, pakci, kemudian panggilan ayah, bapak, ibu, itu masih mending lagi. Tapi kalau sudah dihiau Pak Haji, Bu Haji, guru, nah itu sudah luar biasa itu. Jangan sembarangan lagi kita bertingkah laku yang tidak sesuai dengan gelar. Nah jadi 3 macam ini Bapak Ibu sangat membinasakan amal ibadah. Maksudnya yang binasa itu adalah pahala. Sebab kita melakukan yang 3 macam tadi. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini syuhun muta'un. Pertama, kikir yang diikut. Kikir yang diikut. Syuhun muta'un. Kikir yang diikut. Pahamkah? Kikir yang diikut. Contoh, ini umpamanya ada kotak amal lewat. Nah, kotak amal lewat, baik Jumat ataupun tidak Jumat. Hati kita masing-masing yang dilewati oleh kotak amal tadi pasti berkata,
buatkah kadakah, gitu kan? Padahal duitnya ada di dalam paket kita. Buat kada, masukkankah tidakkah? Kalau kita tidak memasukkan, berarti kita mengikuti akan kekikiran kita. Itu binasa. Ibadah itu binasa. Jadi jangan diikuti oleh kata-kata hati, masukkan semampu kita. Tidak bisa banyak, sedikit. Kalau mampu banyak. Umpamanya ada dalam paket kita ini 150, 20, 10, 5.000. Paling kurang kita memasukkan 5.000 rupiah. Jangan tidak dibuat sama sekali. Kalau tidak dibuat sama sekali, berarti kita mengikuti akan apa namanya tadi, pelitnya yang diikuti. Karena pelit ini membinasakan. Orang yang pelit itu binasa apa? Dirinya binasa, amalnya binasa. Dan orang yang pelit ini diponis tidak akan masuk surga. Karena surga tertulis di pintunya itu anti haramun ala kulli bakhilin. Engkau wahai surga terlarang masuk bagi orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu adalah orang yang pelit. Ada bakhil, ada soh. Kalau bakhil dia menahan milik dirinya saja. Tapi kalau sahih itu menahan milik orang lain. Punya dirinya ditahan, punya orang lain pun ditahan. Pada ketika istrinya hendak bersedekah, dilarangnya. Atau sebaliknya, pada ketika suaminya hendak berwakaf infak sedekah dia, dilarangnya oleh istrinya. Sedangkan harta punya orang lain. Nah, ini adalah sahih. Itu lebih besar, lebih berbahaya daripada bakhil. Nah, ini contoh bagi yang membinasakan ibadah. Nomor 1 tadi adalah syuhun muta'un, kikir yang diikuti. Nah, jadi kita jangan mengikuti akan kekikiran. Kadang-kadang kita sendiri bisa berpikir, pada ketika datang tamu yang meminta-minta ini banyak Pak lah. Kadang kotak amal lewat. Ada juga yang kotak amalnya tidak lewat, diletakkan tegak saja. Ada lagi pada ketika kita sedang makan di warung kopi atau di rumah makan, datang pengemis minta-minta. Kita lezat makan, orang datang assalamualaikum. Kadang-kadang pengemis ini sedang ada yang bernyanyi, ada yang tidak bernyanyi, ada yang membawa kotak, tujuannya katanya untuk itu ini. Kita tidak tahu lah urusan orang. Kadang-kadang orang ini cuman formalitas saja, padahal hendak untuk pribadi lah. Ada juga yang seperti itu, kita tidak peduli masalah itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita kalau kita memiliki sesuatu, buatlah semampu kita membuat. Artinya jangan sampai kita mengikuti akan kikir hati kita ini. Buat seadanya, semampu iman kita. Kita mampu sedikit ya sedikit, kita mampu sedang ya sedang, kita mampu banyak ya banyak. Tergantung kepada iman kita masing-masing. Ingatlah dan ketahuilah dan pikirkanlah bahwasanya harta yang kita berikan, baik bentuknya wakaf, baik bentuknya infak, sedekah, hadiah, apabila sudah keluar dari tangan kita, maka inilah harta yang asli punya kita di dunia sampai ke akhirat. Sedangkan yang masih tertinggal itu belum tentu lagi milik kita. Kalau sempat kita menggunakan, itu milik kita. Tapi kita kalau duluan meninggal, kita belum sempat menggunakannya, ini adalah milik ahli waris, bukan milik kita lagi. Karena kita sudah berpindah alam dunia ke alam akhirat. 1. Nomor 2,
Perlu juga kita ketahui bahwa amal, ada 3 amal yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Paham? Dimanapun kita beramal, kapanpun kita beramal, dan bagaimanapun keadaan kita waktu itu, tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1, membaca astaghfirullahalazim. Di manakah, kapankah, dan bagaimanapun keadaan hati kita. Maksud keadaan hati kita ini, kita mau riya, bahasa Banjarnya itu keumahan, ataupun ikhlas, istighfar tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek, astagfirullah. Kalau yang panjang, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu panjang. Bahkan siapa yang membaca yang panjang itu sebelum tidur sebanyak 3 kali, dia nanti, kata Nabi, masuk surga duluan daripada Rasulullah. Artinya duluan dia sampai ke pintunya pada zahirnya, tapi kalau pada batinnya Rasulullah yang duluan. Itu baca 3 kali sebelum tidur. Kalau tidak bisa yang panjang, yang pendek aja. Kalau kita mampu yang pertengahan, yang pertengahan. Astaghfirullahalazim alladzi la astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau umpamanya kita tidak mau astaghfirullahalazim, kita baca istighfarnya Nabi Adam alaihi salam. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau kita baca istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Apa? Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu istighfar juga. Jadi tidak mesti harus astaghfirullahalazim. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dapat pahala, Pak Bu. Pasti dapat pahala. Di manakah kita membaca? Waktunya kapankah? Dan dalam keadaan bagaimanapun hati kita, tetap diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Nomor 2, membaca sholawat. Itu pasti diterima Allah Ta'ala. Artinya tetap dikasih pahala. Mau kita membacanya di tengah orang banyak ataupun kita membaca sendirian, tetap diberi pahala. Hati kita baik dalam keadaan mau didengar orang, umpamanya sum'ah, atau dalam keadaan riya, itu tetap diberi pahala. Nomor 3, ya ini tadi, wakaf, sadaqah, infak, dan hadiah. Itu tetap diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Baik kita memberi kepada seseorang ini di waktu sepi, atau berduaan, atau kita meletakkan ke dalam kotak amal bentuknya infak atau sedekah ataupun wakaf tadi, waktu tidak dilihat orang, atau sebaliknya dilihat oleh orang lain, tetap diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Jadi ingat, amal yang 3 ini yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Pertama tadi istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga wakaf, infak, sedekah, dan hadiah. Jadi 4 macam itu. Nah, jadi kalau kita ada orang datang, umpamanya tamu datang, assalamualaikum, dia bawa kotak, ini adalah ladang amal bagi kita. Jangan sampai kita tidak memberi apa-apa bagi orang yang datang minta itu. Paling kurang dengan kata-kata yang baik. Apa itu? Wa ammasaila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, jangan kalian membentak. Kalau tidak bisa kita memberi, ucapkanlah kata-kata maaf. Maaflah, saat ini belum bisa lagi kita memberi. Minta maaf sekali lagi. Nih kalau orang datang ke rumah, tapi ambilakan banyu. Nih banyu JR88 ka barinya, kasihan inya minum, hendak minum, kehausan datang. Ada lagi Pak Ailan yang paling bagus itu, kita kan sekarang ini banyak yang menggunakan jasa orang lain yang langsung sampai ke rumah, seperti
pedagang online. Mereka itu ada petugas yang mengantar ke rumah-rumah. Kadang ada yang setiap hari orang ini dapat paket karena dia pesan barang. Ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali. Kadang yang didatanginya ini jauh. Nah, kita lihat keberadaan orang itu. Begitu dia datang, langsung kita terima barang, kemudian kita bayar, kemudian kita ambil barangnya tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari bahwa dia sangat lelah sekali menuju rumah kita itu. Jadi bagi kawan-kawan yang senang belanja online, siapkanlah air di samping rumahnya, di samping pintu. Pada ketika orang ini datang, tukang antar paket ini, sebelum kita transaksi, kasihlah dia sedekah air. Karena sedekah air itu luar biasa pahalanya. Dan ini adalah salah satu daripada sesuatu yang apabila kita lakukan, maka orang lain itu tidak akan lambat, dan dia kalau bisa di tempat kita duluan mengantar barang itu. Ini adalah dorongan bagi orang yang mengantar paket ini, tidak malas mengantar paket ke tempat kita. Kadang bisa jadi yang terakhir kita itu gilirannya, kadang malam dia mengantar. Nah, jadi berkat sedekah tadi. Yang kedua yang membinasakan amal ibadah adalah hawa nafsu yang dicela oleh syariat Islam. Hawa nafsu yang dicela oleh syariat Islam, seperti bernafsu melihat istri orang, seperti bernafsu melihat anak orang. Nauzubillah min zalik. Kita sudah punya istri atau kita belum menikah, melihat orang lain atau perempuan lain, itu kita ada nafsu. Nafsunya ini tercela, artinya hendak melakukan perbuatan yang tercela. Nah, ini jangan sampai nafsu tadi dipergunakan untuk yang dilarang, yang dicela oleh hukum Islam. Ini namanya hawa nafsu. Ini di bidang nafsu birahi. Ada lagi nafsu yang sangat dicela itu pada ketika kita melihat rumah orang besar, ada keinginan juga ingin membuat atau membeli rumah yang kita lihat itu, padahal kemampuan kita tidak sesuai. Kita ingin memiliki sesuatu itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Seperti kita beli beras, kita mampunya beli beras ini kayu manis, ya kayu manis. Kita mampunya bulog, ya bulog. Jangan kita kemampuannya sedikit, keinginannya hendak beras pagar sari umpamanya. Itu kan tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, yang tidak sesuai dengan kemampuan ini itu dilarang di dalam agama. Apapun keinginan kita tentang dunia dan ingin memiliki sesuatu yang ada di dunia ini, kalau tidak sesuai dengan kemampuan, itu dilarang di dalam hukum Islam. Melihat orang punya kendaraan, hendak juga punya kendaraan, hakun berhutang-hutang, sampai hutang kita sekarang sudah 800.000 triliun, ya kabai, 800.000 triliun hutang kita sudah Indonesia. Yang dalam perut istri kita yang mengandung itu sudah terhutang. Anak daripada yang dalam perut itu sudah terhutang juga. Almarhum guru ulun Bahari madahakan, ulun ini tidak paham tentang politik, tidak paham tentang pemerintahan, karena sekolahnya masih tingkat dasar. Jadi ada guru yang berkata pada ketika itu waktu kita di tingkat SMP Sanawi, kata beliau, wahai anak-anakku sekalian, kalian ini sudah terhutang, dan anak kalian pun sudah terhutang, keturunan kalian yang ketujuh pun sudah terhutang. Ini aku mikir kan, aku bila aku berhutang, rupanya hutang negara.
negara kita ini banyak hutang. Makanya krisis moneter atau ujar-banjar krisis moneter itu tidak pernah mau terhapus. Barang turun naik tidak pernah mau stabil. Karena hutang Indonesia semakin hari semakin besar. Bahkan bunganya pun triliunan di dalam sebulan. Ada yang mengatakan di dalam sehari. Na'udzubillahi min zalik. Pajaknya aja mahal. 800.000 triliun hutang kita sudah. Semakin tahun semakin menenjak. Jadi bagaimana keadaan kita di Indonesia ini? Padahal negara kita Indonesia ini paling kaya seluruh dunia. Tapi anehnya orangnya miskin-miskin. Tidak usah kita membanding dengan negara lain. Antar provinsi saja. Papua yang punya emas begitu banyak, orangnya ada nang kada baju. Inhil Riau kaya dengan sumber daya alamnya, banyak yang tidak sekolah. Ulun tahu karena ulun yang mengungkusi orang tersebut. Bukan mengungkusi, memikirkan bagaimana orang-orang yang tidak bisa sekolah ini bisa sekolah. Sampai menangis dia tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak ada punya uang. Akhirnya kita jadikan solusi bagaimana caranya supaya dapat sekolah. Banyak yang tidak sekolah. Kenapa? Nah, ini karena itu tadi. Kita termasuk negara kaya tapi tidak mensyukuri akan kekayaan itu. Di antaranya tadi adalah karena kita ini sering berhutang. Dan sampai sekarang ulun ini berpikir siapa yang membayari hutang ini? Dan apa hukumnya aku nih hutang? Sedangkan orang kan apabila ada hutang Nabi tidak mau menyembahyangkan. Pada satu saat ada mayit lewat, kata Nabi, mayit itu ada nggak punya hutang? Lalu dijawab, ada wahai Rasulullah. Kalau ada hutang, kata Rasulullah, saya tidak mau menyembahyangkan. Silahkan kalian menyembahyangkan, aku tidak akan menyembahyangkan. Lalu ahli waris segera membayar hutang, segera mencari di mana tempat mayit ini waktu hidup berhutang. Setelah dibayar baru dilaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah kami bayar hutang almarhum ini. Kata Rasulullah, ayo aku siap ikut karena hutangnya sudah dibayar. Karena selama hutang itu masih ada, maka selama itu juga mayit ini tidak diangkat rohnya ke alam arwah. 5 yang wajib disegerakan. Salah satu dari yang 5 adalah membayar hutang, Pak lah. Bila kita tidak membayar hutang sedangkan kemampuan kita sudah ada, itu hukumnya adalah zalim. Andai kata yang menghutang ini tidak ridho, maka kita itu semakin hari semakin sempit penghidupan. Jangan nanti membayar hutang itu sekarang aja. Kalau tidak bisa bayar semua, bayar seadanya. Umpamanya kita berhutang 10.000 tidak bisa bayar 1.000 rupiah barang bayar. Kita minta uzur saja dengan orang yang kita tempat berhutang ini. Ini kadang pas berduit kada mau lewat warung situ, lewat nang jalan lain karena kada mau membayar hutang. Ya Pak, 8.000 triliun hutang kita nih, ada paning nah. Jadi artinya kita tidak, maksudnya hutang negara berarti bukan kita yang wajib membayar. Kita ini hanya membantu membayariakan. Jadi kita bukan yang berhutang, kita membantu membayar. Seandainya membayar, tapi kalau tidak membayar terus berhutang, ketumpuk terus setiap hari. Ujung-ujungnya Indonesia ini bisa hilang kayak tadi diambil orang karena hutang kebanyakan. Punya kita dikit-dikit aja tanah zona merah, sedikit zona merah. Yang ketiga yang kita maksud, yang ketiga yang membinasakan amal adalah ta'ajjub. Seorang akan diri mereka itu
Nah, ujub akan dirinya. Ini yang dimaksud Rasulullah di bab ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Mutasarrih Ihya Ulumuddin, wa haqiqatul ujubi takabburun yahsulu fil batini bi takhayyuli kamalin min ilmin aw amalin ma'a nisyani idafatihi ila Allah ta'ala wal amni min zawalihi fa in kana khaifan ala zawalihi fa huwa ghairu mu'jibin wa in kana yafrahu bi kaunihi ni'matan min Allah ta'ala fa huwa laysa bi'ujbin. Bermula hakikat ujub itu yaitu sombong yang hasil di dalam hati dengan sangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan daripada ilmu atau daripada amal, serta lupa akan disandarkan yang demikian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan serta sentosa daripada hilangnya. Maka jika ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya, maka yaitu bukan ujub. Dan jika ada suka dengan keadaan yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala, maka yaitu tiada dinamakan akan ujub. Dan hasil daripada yang demikian itu yaitu menilik seseorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada dirinya mereka itu, dan tiada ingat ia akan segala yang demikian itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada takut ia akan hilangnya akan si amal tadi. Jadi begini pala contohnya, nah kita kan ibadah harian ini sembahyang, baca Quran, baca sholawat, baca tasbih, baca zikir, dan lain sebagainya. Umpamanya lah nih isya nih, kita sembahyang Allahu Akbar. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku hari ini aja rasa bangga. Kenapa? Karena maghrib kawa berjamaah, isya kawa berjamaah. Aku hari ini rasa bangga karena maghrib bisa berjamaah dan sembahyang, dan isya pun bisa sembahyang dan berjamaah. Tidak ada menyandarkan akan dirinya itu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya sembahyang maghrib, sembahyang isya, kedua-duanya dapat berjamaah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada di hati. Jadi kalau tidak ada di hati yang seperti itu tadi, maka ini namanya ujub. Pahamkah? Ujub itu, dan ujub ini akan membinasakan ibadah. Makanya kadang maghrib ini kita bisa ibadah, isya ini bisa ibadah, maghrib isu kada kawa lagi. Kenapa? Sebab karena kita menyandarkan kepada diri, bukan kepada Allah Ta'ala. Aku ini bisa beribadah karena bantuan Allah Ta'ala. Aku ini bisa sembahyang karena bantuan Allah Ta'ala, kata hati. Aku ini bisa baca Quran karena bantuan dari Allah. Aku ini bisa baca maulud karena bantuan dari Allah. Aku ini bisa duduk di pengajian karena bantuan dari Allah Ta'ala, bukan karena disuruh oleh istri atau anak atau tetangga dibawa kawanan, bukan, tapi karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jangan sampai tidak ada diucapkan di dalam hati ibadah apapun, baik ibadah hablum minallah ataupun hablum minan nas. Ingat bahwasanya ibadah kita itu adalah dengan berkat bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini supaya jangan sampai ada ujub. Tahu kan sudah ujub? Menyandarkan pekerjaan kepada dirinya, bukan kepada Allah Ta'ala. Itu arti ujub. Jadi ujub ini tidak mesti kita itu bersama orang banyak. Pamanya di kampung ini aku bang paharatnya, di kampung ini aku bang paling dimuliakan. Tidak harus seperti itu. Bahkan apabila ada ibadah yang tidak disandarkan dengan Allah, maka itu adalah ujub. Makanya kita biasanya amun hendak makan membaca bismillah, supaya jangan ujub. Bila selesai makan membaca alhamdulillah. Mulai pengajian kita membaca Fatihah,
Selesai pengajian kita membaca doa supaya jangan timbul ujub. Nah, hendak pulang pengajian kita membaca bismillah, nanti setelah pulang kita membaca alhamdulillah. Itu jangan sampai ditinggalkan. Waktu kita memasang pakaian bismillah, waktu sudah terpakai alhamdulillah. Waktu memakai bismillahirrahmanirrahim, hendak memakai bismillahirrahmanirrahim, sudah terpasang semuanya alhamdulillah, supaya jangan ujub di dalam berpakaian. Ujub itu menyerang siapapun dan kapan saja dia bisa timbul kepada kita, dan ini akan merusak akan ibadah. Makanya pala bola hari ini ada orang tenang baik, isok jahat. Hari ini baik benar lawan kita, sekali esok sing kejahatan lawan kita. Itu penyebabnya adalah ujub. Hari ininya datang ke rumah kita besaruannya aku besaruan lah, kayak malam kayaknya imbah maghrib lah. Jadi jatuhan rumah insyaallah mengkada halangan aku tulak. Sakannya pas kada tatulak. Sarek nang besaruan tadi dendam, pas inya besaruan kada datang juga. Kenapa maka marah? Karena timbul ujub. Gimana ujub itu datang? Awas kenalah. Bila inya besaruan jaku kada tulak juga aku dendam. Nah, kenapa dendam? Dia tidak menyandarkan orang yang disaru tadi kepada Allah. Ujar hati kita munnya datang alhamdulillah, berarti inya kada uzur. Bila inya kada datang pun kada apa-apa juga, berarti inya ada uzur. Menurut aku kada uzur, tapi menurut Allah Ta'ala inya uzur. Nah, ini ujub ini. Jadi hati-hati kita dengan sifat ujub ini Bapak Ibu lah. Terakhir, adapun barang siapa menilik akan ilmunya atau amalnya dan barang sebagainya daripada sifat yang kesempurnaan, yaitu nikmat daripada Allah Ta'ala yang dijadikan kepadanya, padahal ia takut akan hilangnya nikmat itu dan suka ia bahwa yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasnya, maka yang demikian itu tiada dinamakan ujub. Artinya bila ada nikmat Allah Ta'ala yang sampai kepada kita, kita ingat lawan yang memberi nikmat. Nah, kita ingat lawan yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Ta'ala. Dan kita tidak takut hilang ataupun bertahan nikmat itu kepada kita. Kenapa? Karena ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kalau nikmat iman dan Islam, kita berharap jangan sampai hilang di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna seketurunan. Amin Allahumma amin. Ampun maaflah. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.